Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya sudah absensi? Jika belum absensi, silakan untuk Bang absen mengambil UAT di sini. Saya beri waktu 2 menit ya, silakan. UAT-nya difotokan lalu nanti akan absen dengan sendirinya. Sudah? Baik. Kalau memang sudah, kita hari ini akan membicarakan tentang pembelajaran huruf kapital dalam ejaan yang disempurnakan. CPL ini atau capaian pembelajaran ini yang dimaksud adalah kaitannya adalah berkaitan dengan pengenalan, lalu penguasaan dan mencintai nilai-nilai kebangsaan yang ada di kita. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya ini ditujukan kepada bisa menulis untuk nilai-nilai karya tulis ilmiah, baik ilmiah yang sifatnya bentuk tulisan maupun non tulisan atau lisan. Nah, pertemuan hari ini tentu berkaitan dengan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang kelogisan berbahasa. Kelogisan berbahasa itu artinya orang-orang yang berbicara atau kan menulis sesuatu yang menggunakan bahasa itu pasti dia memiliki nilai kelogisannya. Tidak ada orang yang berbicara tapi dia tidak tahu maksudnya. Kalau ada orang yang berbicara tidak tahu maksudnya, berarti ada kegangguan di dalam berpikirnya. Nah, orang yang waras itu pasti akan berbicara ataupun menulis itu pasti akan berkaitan dengan apa yang dibicarakan dan dia tahu maksudnya. Maka itu yang disebut dengan nilai kelogisan berbahasa. Contoh yang sederhana di pertemuannya kemarin, ada ayo sekolah. Kata ayo sekolah itu kedengarannya sudah biasa, tapi padahal di sana ada kesalahan dalam berbahasanya. Karena apa? Ayo sekolah itu tidak ada menunjukkan keterangan apa. Karena ayo sekolah, sekolah sendiri adalah bangunan yang bentuknya adalah sudah jadi, diajak sampai kemanapun dia tidak akan pergi. Nah, makanya ayo sekolah itu kesalahan dalam berbahasa. Yang betul adalah ayo ke sekolah. Ke-nya menunjukkan tempat. Nah, itu adalah kelogisan berbahasa. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran huruf kapital atau yang di dalam ranah keseluruhannya itu adalah pada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan itu berkaitan dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga yang mengatakan berbahasa Indonesia yang baik dan betul. Nah, apa beda antara benar dengan betul? Nah, Krida Laksana mengatakan bahwa betul itu bisa membetulkan apapun, tapi benar yang salah bisa dibenarkan oleh siapapun. Di pengadilan orang salah itu bisa dibenarkan oleh pengacaranya, tapi betul itu pasti dia bisa memperbaikinya. Nah, Krida Laksana justru mengatakannya berbahasa Indonesia lah yang baik dan betul. Apakah penggunaan kata benar itu salah? Tidak juga, silakan saja. Tapi yang biasa digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ada opsi lain dari Krida Laksana yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan betul. Mahasiswa sekalian, kita coba lihat di sini ada penggunaan huruf kapital. Di dalam penggunaan huruf kapital itu sebagai penanda awal dari sebuah kalimat atau pentingnya sebuah kata. Ini adalah huruf kapital. Termasuk dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya. Penting dalam penulisan ilmiah, surat resmi dan karya tulis ilmiah. Ya. Ini adalah nilai pengantar dari penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital itu tentu memiliki nilai kepaduan. Teman-teman ketika menulis di sebuah tulisan, baik artikel atau apapun, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris, tentunya harus menggunakan grammar atau kaidah bahasa Inggris. Nah, karena ini adalah bahasa Indonesia, maka harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Nah, salah satunya adalah huruf kapital. Ini yang kadang-kadang sering salah. Nah, aturan umum penggunaan huruf kapital itu pertama, huruf kapital digunakan pada kalimat pertama. Jadi huruf pada satu kalimat itu menggunakan huruf besar sebagai penanda bahwa itu adalah awal kalimat. Yang kedua, nama orang, gelar, instansi. Nama saya Budi, B-nya besar.
Lalu gelarnya, katakanlah MPD, M-nya besar. Lalu instansi katakanlah kepolisian. Kepolisian berarti menggunakan K-nya besar dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, nama geografis. Nama geografis itu contohnya nama tempat Cirebon, C-nya besar. Jakarta, J-nya besar. Bandung, B-nya besar dan sebagainya. Nah, itu adalah nama geografis. Lalu judul buku menggunakan huruf besar. Lalu agama Islam, SI-nya besar. Lalu Kristen, K-nya besar. Buddha pun sama dan sebagainya. Penamaan kitab suci, penamaan Tuhan dan sebagainya yang berkaitan dengan keagamaan. Lalu awal kutipan langsung itu artinya ketika ada tanda kutip maka diawalinya dengan huruf besar. Ketika ada tanda kutip diawali dengan huruf besar. Nah, ini pengantar dari saya ketika membicarakan tentang penggunaan huruf kapital. Coba kita lihat, ada kasus di sini. Mahasiswa sekalian bisa melihatnya tentang kalimat ini. Saya belajar bahasa Indonesia setiap hari Sabtu. Ada yang salah dengan kalimat ini? Ada. Di mana yang salahnya? Saya harusnya menggunakan huruf besar. Lalu apa lagi? Bahasa menggunakan huruf besar? Indonesianya yang harus menggunakan huruf besar, I-nya yang menggunakan huruf besar. Lalu ada lagi? Sabtu, betul. Hari Sabtu S-nya menggunakan huruf besar. Karena ini adalah penamaan dari sebuah hari. Lalu kasus yang kedua, nama orang dan tempat. Di sini ada Andi dan Budi pergi ke kota Cirebon untuk bertemu wali kota. Ada yang salah? Banyak. Baik. Yang pertama apa? Andi, A-nya besar. Lalu Budi, B-nya besar. Terus apa lagi? Cirebon, C-nya besar. Terus apa lagi? Wali kota, W-nya besar atau K-nya yang besar? W-nya yang besar. Bertemu wali kota. Berarti di sana yang besar adalah W-nya yang besar. Nah, itu karena menunjukkan nilai-nilai instansi. Lalu gelar instansi di sini. Ada kalimat Ibu Susi adalah Direktur Utama PT Maju Jaya. Coba kita lihat. Apakah gelar dan instansi sudah dituliskan sesuai kaidah? Apa yang salah? Nama instansinya PT, P-nya besar, T-nya besar. Diberi tanda titik atau tidak? Tidak. Dalam kaidah bahasa Indonesia tidak diberi tanda titik. Lalu Maju Jaya, M-nya besar? Besar. Jaya, J-nya besar? Besar. Lalu Ibu, I-nya besar? Besar. Lalu S, Susinya S-nya besar? Besar. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sering salah di dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Apakah masih ada kasus lagi? Nah, ini sudah tidak ada kasus. Cuma kira-kira menurut teman-teman, apa pola penggunaan huruf kapital yang kalian temukan saat ini? Setelah kita belajar tadi, membicarakan tentang pola kalimat atau ejaan yang terjadi, bisakah merefleksikan pertemuan hari ini? Pertanyaannya adalah, apa pola penggunaan huruf kapital yang kalian temukan? Kira-kira polanya seperti apa? Pola yang terjadi seperti apa? Apakah dalam huruf kapital itu memang semuanya harus ada di dalam kalimat? Apakah cuma pada kalimat-kalimat tertentu? Atau pada kata-kata tertentu? Kira-kira ada yang bisa merefleksikannya? Ada di kata-kata tertentu. Artinya tidak semua menggunakan huruf kapital, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan kaidah. Yang kedua, mengapa penting menulis dengan huruf kapital yang tepat? Mengapa sih penting? Kan nggak pakai huruf kapital juga bisa. Memudahkan pemahaman. Apalagi? Selain memudahkan pemahaman. Menyamakan supaya tidak terjadi perbedaan antara instansi A dengan instansi B ketika membuat sebuah tulisan. Oke, itu sifatnya adalah semacam itu. Yang ketiga, nah ini, Bapak minta ya,
tuliskan 3 kalimat dengan penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, nanti silakan teman-teman tuliskan, mahasiswa sekalian tuliskan 3 penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, nanti hasilnya bisa disimpan di e-kampus. Di kampus, nanti silakan buka e-kampusnya. Setelah itu buatkan 3 contoh yang tadi. Nah, akhirnya pada pertemuan hari ini, penutup dari pertemuan hari ini adalah bahwa huruf kapital membantu pembaca memahami struktur dan makna kalimat. Itu satu. Yang kedua, gunakan huruf kapital secara konsisten dalam menulis. Artinya penggunaan huruf kapital itu harus digunakan secara konsisten. Nah, ini adalah kesimpulannya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Cukup, baik, terima kasih. Kalau memang cukup, silakan tadi yang tugas di e-kampus nanti dikerjakan oleh mahasiswa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.